Mohon nanti Ibu bisa memberikan sharing kepada kita semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nuh. Oke, dan untuk sambutan yang terakhir, sekaligus peluncuran program Jatim Belajar di Rumah, akan disampaikan oleh Gubernur kita semua, Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Pada Ibu Khofifah, kami persilahkan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nuh yang saya hormati, Prof. Jayadi, Mbak Nadia dari Cybertrend Data Academy dan seluruh yang berproses dalam webinar pagi hari ini. Pertama saya menyampaikan terima kasih bahwa dari tanggal 16 Maret itu memang sudah ada surat edaran gubernur, saya rasa di banyak tempat juga sama, belajar di rumah atau belajar dari rumah. Ini PR bagi kita semua yang terutama para orang tua. Ketika orang tua juga work from home, kemudian anak-anak juga harus didampingi. Yang pertama kali justru banyak sekali mengalami depresi awal justru adalah para orang tua. Bahkan mereka bisa bilang, ternyata mamaku ini lebih sadis dari guruku dan seterusnya. Karena si mama ini harus mendampingi, mungkin ada anaknya yang PAUD, ada anaknya yang SD, ada anaknya yang SMP, masing-masing harus didampingi dan seterusnya dan seterusnya. Betapa ini memang harus dilakukan proses untuk bisa mengenali kembali para orang tua yang selama ini mungkin merasa sudah cukup menyiapkan sejumlah fasilitas dan SPP tertentu, lalu anak ini diserahkan kepada sekolah, kepada guru dan seterusnya. Nah, tugas orang tua akhirnya mendidik anak itu menjadi berkurang kualitas maupun kuantitasnya. Tugas orang tua memberikan pengasuhan kepada anak juga menjadi berkurang kualitas maupun kuantitasnya. Nah, tugas orang tua memberikan pembelajaran kepada anak itu juga menjadi berkurang kualitas dan kuantitasnya. Nah, pada posisi seperti sekarang ini kemudian kita diajak melakukan koreksi yang lebih dalam bahwa ternyata tugas orang tua, saya mohon maaf kalau sedikit out of context ini, tugas orang tua terutama bapak itu sebetulnya sangat mendasar sekali, terutama di dalam ajaran Islam ya. Kalau di Al-Quran itu tugas untuk mengenalkan ketauhidan itu tugas bapak. Mohon maaf Prof. Nuh, Prof. Jadi dan seluruh bapak-bapak yang ada di dalam komunitas webinar kali ini. Jadi kalau di dalam surah Luqman, maka sesungguhnya tugas orang tua untuk mengajak satu ketauhidan, dua syariat. Misalnya ditanya, ya bunayya aqimis shalah. Nak sholat. Itu menurut Quran tugas bapak. Tapi seringkali mungkin terlalu sibuk para bapak sehingga kemudian tidak sempat melaksanakan tugas-tugas yang itu sebetulnya kewajiban bagi para bapak. Kemudian sampai kepada tugas untuk mengajarkan sopan santun. Misalnya adalah wala tamsyifil ardi maroha. Nak jangan berjalan dengan congkak, nak jangan sombong, nak. Sopan santun itu menurut Quran itu yang mengajarkan adalah bapak. Nah, sesungguhnya belajar dari rumah atau belajar di rumah barangkali akan mengajak seluruh elemen keluarga, energi para orang tua untuk kembali melakukan proses koreksi dan refleksi diri bahwa sementara ini proses pembelajaran, proses pendidikan, proses pengasuhan, ternyata banyak yang kemudian dideliver ke sekolah. Seolah-olah sekolah bisa menggantikan fungsi-fungsi itu. Nah, pada posisi seperti ini, ketika kemudian belajar dari rumah itu dilakukan, maka orang tua akan mengenali lebih dekat ternyata barangkali ada sesuatu dari gerakan atau mungkin ucapan atau mungkin perilaku anak-anaknya yang baru ditemu kenali pada saat seperti hari-hari ini. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya COVID-19 ini mengajak kita melakukan koreksi sangat banyak hal. Kita pun kemudian dipaksa dekat dengan teknologi digital juga pada COVID-19 karena kita harus melakukan
proses maksimalisasi berbagai program-program strategis kita. Maka kemudian kita juga melakukan berbagai koordinasi secara virtual. Saya tiap hari melakukan rolling bagaimana distribusi BLT dana desa, distribusi bantuan sosial tunai. Ini terus kita rolling dan itu bisa kita lakukan secara virtual, koordinasi dengan berbagai kepala daerah untuk bisa memastikan bahwa proses distribusi ini makin hari makin bisa efektif, makin ketemu formatnya dan seterusnya. Karena ini beberapa program baru, ternyata kita bisa melakukan secara virtual. Di masing-masing daerah juga bisa melakukan hal yang sama. Begitu juga proses pembelajaran anak-anak dari rumah. Saya rasa ini juga kemudian diperkenalkan bagaimana kemudian kreativitas dan inovasi-inovasi baru mengajak anak untuk betah, menemukanali bagaimana sebetulnya ide-ide brilian itu muncul dari berbagai visualisasi yang mudah memberikan pemahaman dan dengan proses belajar yang menyenangkan kepada anak-anak. Nah, dulu misalnya kita diperkenalkan FunMath. FunMath ini matematika yang sebelumnya menjadi momok, tapi kemudian begitu dirindukan oleh anak-anak karena metode yang sudah ditemukan menjadikan anak-anak begitu kangen dengan pelajaran matematika dan seterusnya. Artinya ada proses yang terus dilakukan secara terus-menerus, inovasi-inovasi, kreativitas, apalagi sekarang dengan teknologi yang memungkinkan kita bisa melakukan maksimalisasi seluruh ikhtiar itu. Saya punya beberapa slide, saya izin untuk menyampaikan. Pertama adalah kepada seluruh yang mengikuti webinar ini, analisa dan visualisasi data. Slide pertama. Betapa bahwa sekarang tren di seluruh dunia kecenderungan orang membaca berita itu hanya sempat baca judulnya. Kadang judul jauh dari isinya. Tapi kemudian dari judul itu kemudian sudah bergulir berbagai pemikiran, berbagai perspektif, berbagai proses yang kemudian bisa jauh menyimpang dari konten yang sesungguhnya. Nah, artinya apa? Kesempatan orang untuk membaca lebih banyak itu hari ini rupanya sudah mulai tereduksi dengan mencoba menemukanali dari tema-tema besarnya. Belum bisa? Nah, kemudian apalagi kalau misalnya ada hal yang barangkali agak serius, tetapi kemudian diformat dalam sebuah infografis, kemudian dengan varian-varian animasi dan seterusnya, sesuatu yang look nice dengan warna-warna dan seterusnya. Ini saya ingin menyampaikan informasi bisa cepat difahami. Betapa kemudian ketika misalnya pembahasan dalam narasi atau diksi tertentu yang kemudian bisa menimbulkan mispersepsi, sesungguhnya itu bisa diatasi dengan infografis dan gambar-gambar tertentu, animasi tertentu yang bisa menunjukkan sesuatu yang tadinya itu kelihatan ruwet gitu, akhirnya ternyata bisa simpel difahami oleh masyarakat, mudah dibaca, waktunya bisa cepat dan mudah difahami. Nah, berikutnya adalah informasi dapat saling dihubungkan. Kenapa begitu? Informasi dapat saling dihubungkan, data dalam jumlah yang besar pun itu bisa dicari hubungannya satu sama lain untuk mencari hal yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua yang saya hormati, dulu saya anggota DPR tahun 92. Bisa dibayangkan belum ada internet, saya belum bisa bawa laptop, dan akhirnya saya dibantu oleh suami saya mengkomunikasikan dengan BPS. Hari itu juga tidak mudah kita mendapatkan handbook dari beberapa penelitian, dari beberapa survei, beberapa data, tidak mudah kita akses di BPS. Tapi karena waktu itu saya pimpinan fraksi, saya juga pimpinan komisi di tahun 92, saya sudah diberikan akses untuk mendapatkan beberapa data. Apa yang kemudian terjadi? Saya ingin menyampaikan bahwa buku-buku setebal-tebalnya itu harus saya fotokopi. Betapa mahalnya. Setelah saya fotokopi untuk memastikan, jadi tahun 92 sampai 97 periode saya pertama di DPR RI, itu tidak ada staf ahli fraksi. Tidak ada staf ahli komisi, apalagi staf ahli anggota. Jadi saya itu rata-rata bawa 2 tas koper, tas ya, bukan koper untuk pakaian. Rata-rata saya bawa 2 tas koper itu. Jadi dua-duanya penuh dengan buku. Kalau dilihat dari dokumentasi rapat-rapat saya di saat tahun 92-97 bisa dibayangkan satu menteri itu timnya bisa 60 sampai 70 orang. Satu menteri 60 sampai 70 orang. Satu anggota banyak ya anggota sekali itu sendiri. Ya.
Jadi selalu kemudian numpuk, buku-buku di depan saya itu selalu numpuk untuk bisa memberikan persandingan bahwa yang saya sampaikan ini sesuatu yang faktual, yang saya sampaikan ini sesuatu yang reasonable, sehingga kalau ada satu rekomendasi kaitan dengan public policy yang diambil satu kementerian, saya relatif punya basis data yang kuat dengan buku setebal-tebalnya itu. Saya bisa membayangkan waktu itu saya mau lompat ini 2004 ketika kemudian Pak Mahfud MD, Pak Menko sekarang, kemudian Pak Alwi Shihab itu mau mencalonkan DPR, saya sudah bilang, Pak dengan segala hormat saya nggak usah lah, saya bilang gitu. Loh kenapa Bu Hovifa nggak mau? Kita ini baru mau mencalonkan DPR, Bu Hovifa nggak. Saya bukan persoalan apa-apa. Jadi saya bilang, Pak, enggak sanggup saya kalau bawa koper tangan kanan kiri saya mesti bawa seberat-beratnya itu, dan itu harus saya bawa karena itu untuk bisa menjadi persandingan di antara menteri yang stafnya 60 sampai 70 orang dan anggota DPR hanya sendiri. Saya pimpinan komisi loh waktu itu. Artinya begitu kita bisa membayangkan efektivitas yang luar biasa yang hari ini bisa kita dapatkan, kita hunting data real time di mana saja kita juga bisa dapatkan. Nah ini yang mungkin kalau generasi masih seumur saya, di atas saya, itu masih merasakan kalau Prof. Nuh kan studinya memang sudah di luar terus, jadi mungkin sudah tentengannya udah laptop. Kita waktu itu Prof. Nuh, nggak ada laptop itu paling 98 baru mulai ada gitu ya. Itu juga harganya mahal tahun 98. Saya ingat karena waktu itu sedang umum MPR, saya cari laptop. Karena kalau enggak saya nggak kebayang beberapa informasi data yang harus saya compile itu kayak apa. Nah, artinya itu yang hari ini kita mensyukuri nikmat teknologi yang luar biasa memberikan kemudahan dan efektivitas kita. Kemudian identifikasi tren, masalah, dan solusi. Ini terutama bagi kami pengambil kebijakan. Ini menjadi penting. Ini bukan hanya bagi pelaku bisnis ya, tetapi bagi pengambil kebijakan ini juga menjadi penting. Hal-hal yang dulu kita sudah rangkum, sudah rumuskan, sudah rencanakan dalam RKPD misalnya. Oh ternyata trennya berubah, oh ternyata dinamika masyarakatnya berubah, oh ternyata kebutuhan masyarakat ternyata seperti ini dan seterusnya. Maka RKPD yang ada di dalam APBD sangat mungkin kemudian ada penajaman kembali pada PAPBD. Ini harus based on data. Problemnya adalah, saya mohon maaf Prof. Nuh, Prof. Jayadi, Bapak Ibu semua, seringkali kemudian para perencana kita menggunakan data kemarin-kemarin, data tua gitu. Dan itu adalah koreksi saya selama ini. Kalau yang kita jadikan input itu data tua, maka kita jadikan perencanaan yang akan datang, ini kan mismatch. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya updating data, betapa pentingnya big data yang terupdate. Nah, sekarang kita lagi proses nih big data, Prof. Nuh alhamdulillah berkenan ikut bantu. Tapi saya ingin menyampaikan, perencana kita sangat banyak yang input datanya data kemarin-kemarin, data out of date lah. Lalu dipakai membuat perencanaan hari ini dan yang akan datang, pasti mismatch. Nah, kecuali yang mereka hatinya ada di data. Saya menyebut hatinya ada di data. Kalau hatinya ada di data, dia tidak merasa confirm kalau datanya tidak terupdate. Apalagi kalau misalnya kita mau membuat perencanaan pertumbuhan ekonomi, pasti kita lihat ada yang per kuartal, ada yang per semester, bahkan ada yang triwulan dan seterusnya. Ini untuk membaca apa berita, apa data-data ini? Data ini kan pasti untuk melihat bagaimana sebetulnya peta terakhir yang harus diintervensi oleh pengambil kebijakan. Sinergitas seperti apa, penajaman seperti apa, dan seterusnya. Jadi betapa pentingnya data, tapi banyak juga yang kemudian melihat angka itu sudah bingung, melihat angka sudah ruwet, dan seterusnya. Oleh karena itu visualisasi data yang menarik itu menjadi sangat penting, menjadi data itu sesuatu yang fun, data itu sesuatu yang ya kita enak gitu. Nah, ini menjadi penting supaya tidak nampak angka-angka, kemudian matriks-matriks itu. Grafik ada yang masih susah membaca. Tapi kalau sudah misalnya format visualisasinya itu sesuatu yang dinamik, sesuatu yang update, saya rasa orang akan mencari dimanapun dia akan membutuhkan data, tidak akan dia mengambil keputusan sebelum dia cek update data di sektornya masing-masing. Kemudian bisa menjadi cerita yang menarik. Data yang disampaikan secara ringkas, tepat, pasti akan jadi cerita yang menarik. Bisa menggugah rasionalitas
dan sangat bisa menggugah emosional. Banyak hal yang misalnya terkaget-kaget, saya mesti mengurai satu-satu gitu, karena kalau gelondongan gitu orang pasti kaget. Pertama misalnya, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur selalu di atas rata-rata nasional. Tapi kemiskinan pada saat di Jawa Timur itu tertinggi. Jadi kemiskinan di Jawa Timur untuk di pedesaan tertinggi se-Indonesia. Jawa lah yang provinsinya besar-besar misalnya. Ini kan sesuatu yang kita bisa melihat, oh berarti ada ketimpangan ini. Oh berarti ada proses pemerataan yang harus kita lebih kembangkan. Ada pertumbuhan tapi ada pemerataan. Oh ini lapangan kerja. Kenapa? Lapangan kerja kita kok ternyata yang banyak menganggur ini, yang tidak banyak terserap justru SMK dan SMA. Nomor 1 SMK. Kalau kita tidak based on data, hal-hal seperti ini nanti ada di awang-awang gitu. Intervensi kita juga menjadi tidak fokus. Nah, hal-hal seperti ini kemudian apalagi RKP secara nasional direvisi, saya juga minta RKPD Jawa Timur direvisi. Misalnya soal apa? Oh nanti RKPD kita akan fokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi sosial mengikuti RKP. Reformasi sosial misalnya kita ambil reformasi sistem kesehatan nasional. Oh ternyata gitu. Oh ternyata TBC ini. TB di Indonesia itu nomor 3 di dunia. Nomor 1 India, 2 Cina, 3 Indonesia. TB di Indonesia nomor 1 adalah Jawa Timur. Nah kalau kita tidak rajin buka data, tidak update data, ya kita nanti akan mismatch, tidak fokus. Sama halnya ya bidang-bidang yang lain nanti terlalu panjang saya sampaikan. Karena misalnya kalau Jawa Timur ini usia dini yang menikah itu juga nomor 1 di Indonesia. Jadi kenapa nikah dini usia ini nomor 1? Kan intervensinya harus clear. Saya tidak sekedar data, tapi saya minta ketemu dengan Ketua Pengadilan Agama di Jawa Timur, Ketua Pengadilan Tinggi, yang kemudian saya minta di titik-titik yang cukup signifikan diskanya. Diska itu dispensasi perkawinan. Nah, yang diskanya cukup tinggi, saya minta ketemu dengan Pengadilan Agama. Kenapa lah di sini diskanya tinggi? Kenapa diskanya tinggi? Kenapa? Karena kita ingin mendorong IPM Jawa Timur. Ketika kita ingin mendorong IPM Jawa Timur, kemudian kita sudah mengintervensi lewat program Tistas, sekolah gratis berkualitas, kesehatannya juga Tistas, gratis berkualitas. Tapi kenapa ini kemudian ada yang ngeboti? Nah, ternyata masih beberapa titik kultur untuk menikahkan dini usia tinggi. Oh, ternyata bukan kulturnya ini. Ternyata ketemulah pada Diska 80% itu karena MBA, married by accident. Berarti ini bukan soal kultur, ini ada persoalan lain, ini ada persoalan sosial yang harus diintervensi secara lebih serius lagi. Supaya kita tidak salah menginterpretasikan, mempersepsikan. Semula saya pikir kultur. Setelah saya ketemu Kepala PN Agama, oh ternyata 80% diska karena married by accident. Berarti ada persoalan lain ini, persoalan sosial dan seterusnya. Nah itu kalau misalnya di dalam visualisasi yang menarik, semua orang juga enak gitu membacanya, kemudian melihatnya, mengambil keputusan dan cepat paham karena visualisasi yang disiapkan. Saya mohon maaf ada beberapa slide berikutnya. Ini sebenarnya contoh case study ketika kita masuk pada radar COVID-19. Ini kalau misalnya berkenan untuk mengunjungi platform ini pola yang kita inginkan. Sebetulnya ini bisa live ini. Live-nya dalam artian titik-titik yang terkonfirmasi positif ini bisa hidup. Dan seru serta serem kalau lihat ini karena ini artinya bahwa mereka yang terkonfirmasi COVID-19 positif. Nah, sebaran data pasien ini bisa dilihat, kita tidak bisa real detail alamat gitu karena tidak diperkenankan itu, tapi dalam radius 0,5 sampai 2 km kita bisa tahu, kemudian titiknya kabupaten dan kalau diklik, kalau ada kasus seperti ini, mereka kita bisa refer kemana? Oh, diklik akan ketemu rumah sakit terdekat dari titik di mana pasien ini rumah sakit ABCDE. Nah, oh rumah sakit A bednya penuh, rumah sakit B bednya tinggal 1 dan seterusnya dan seterusnya. Hasilnya pengunjung sampai hari ini 5,6 juta, warga diharapkan bisa lebih aware ketika mengetahui sebaran COVID-19 di sekitarnya, sehingga ada kehati-hatian mereka. Next. Nah, ini adalah peta sebaran. Nah, ini sedihnya kami di Jawa Timur hari ini sudah tidak ada lagi area yang tidak ada konfirmasi COVID positifnya. Semua
sudah ada pasien PDP maupun yang positif. Ini pengunjungnya 3,5 juta per hari ini, dan ini biasanya menjadi rujukan utama media dan masyarakat untuk update data harian. Kami tiap sore melakukan update data ini, baik yang positif, PDP, ODP, maupun sekarang kita tambahkan OTG. Karena OTG orang tanpa gejala trennya makin tinggi, yang potensial terkonfirmasi menjadi positif. Next. Ini slide terakhir kami. Jadi sebetulnya dari data ini kita bisa melihat bagaimana sebetulnya perkembangan kasus konfirmasi positif di Jawa Timur per tanggal ini kita bisa melihat. Nah, dari analisa kemajuan dan tren dari kasus yang terkonfirmasi positif, PDP, ODP, baik yang masih dirawat maupun yang bisa dilayani akhirnya sembuh dan akhirnya ada yang meninggal juga. Kita berharap bahwa ini akan menjadi referensi bagi siapa saja yang memiliki kepedulian untuk bisa memberikan penanganan COVID-19 dengan lebih cepat, dengan lebih tepat, dan tentu dengan lebih akurat. Hasilnya saat ini memang sudah menjadi rujukan utama, terutama bagi daerah yang sedang memberlakukan PSBB. Ini juga bisa diklik untuk bisa melihat bagaimana distribusi APD, kemudian bagaimana posisi nakes, tenaga kesehatan, dan seterusnya. Begitu juga kami berharap ini akan menjadi early warning system bagi daerah-daerah yang persentase kematiannya masih relatif tinggi. Kemudian juga menjadikan evaluasi outcome dari intervensi yang telah diberikan. Apa saja sih yang sudah kita lakukan, apa saja yang kita harus maksimalkan, apa saja yang mungkin kita harus minimalkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya rasa itu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kebersamaan dan support di Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2020 kali ini, sesuatu yang tentu akan menjadi penguat bagi kami, terutama warga Jawa Timur. Saya mohon tenaga pendidik dan kependidikan di Jawa Timur akan menjadikan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2020 ini menjadi penguatan dari seluruh proses belajar mengajar kita, dan kemudian kita bisa menjadikan ini menjadi bagian dari penguatan indeks pembangunan manusia terutama di Jawa Timur yang kita masih harus dorong terus supaya kita bisa lebih kompatibel dengan penguatan IPM di provinsi-provinsi yang lain. Kita sedikit agak di bawah, Prof. Nuh. IPM kita akan terus berikhtiar supaya seluruh yang kita lakukan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kemudian purchasing power masyarakat, itu akan berseiring dengan peningkatan produktivitas masyarakat Jawa Timur. Terima kasih semuanya. Slide terakhir boleh? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Rama amazed nih ternyata Bu Hovifah bahwa Provinsi Jawa Timur ini ternyata ini sekali ya, update sekali dengan teknologi dan data ya Bu ya. Bu Hovifah, boleh dong Bu Hovifah satu pertanyaan dari Rama Bu. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini Bu, boleh dong Bu kasih pandangan Ibu untuk event-event seperti ini Bu, pengajaran seperti ini. Iya. Oh, maksudnya format-format secara online seperti ini. Online seperti ini. Ya, saya mungkin menjawabnya mungkin agak out of the box, tetapi ibu-ibu ini saya ingin menyampaikan begini. Ibu-ibu yang mungkin Prof. Nuh sangat mengenali, yang biasanya dikenal desa, dikenal kampungan, hanya kenal tahlilan gitu. Di luar dugaan saya, Prof. Nuh, saya mohon izin karena Prof. Nuh ini ibunya pengurus muslimat, ibu mertuanya pengurus muslimat. Jadi beliau sangat paham betapa sebelumnya sangat banyak yang gaptek. Nah, kemudian kita melakukan webinar bertahap, kita melakukan tadarus online tiap pagi jam 7. Ternyata kualitas mereka, jadi kualitas IT-nya, kualitas sound-nya, dan seterusnya, mereka ada di berbagai provinsi. Kemudian saya melihat kebersamaan yang bisa terbangun sambil tadarus gitu, misalnya saya mau pamit, Ibu jangan pergi dulu Bu, kita foto dulu. Jadi kita foto di layar. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa itu rupanya
PAC itu berarti pengurus tingkat kecamatan. Itu rupanya yang mendaftar kalau webinar itu luar biasa. Jadi kecamatan-kecamatan justru sangat aktif untuk bisa mengikuti pembelajaran, apalagi di dalam bulan Ramadan mereka terus akan mencoba mencari ilmu bagian dari amalia Ramadan mereka. Ternyata luar biasa. Dan ini artinya bahwa proses-proses yang bisa kita lakukan akan lebih efektif, lebih efisien. Kita tidak harus bergerak dari satu titik ke titik lain, dan tentu saya berharap ini bisa lebih murah. Saya nggak tahu Prof. Nuh yang sudah sempat menghitung berapa sebetulnya paket data yang dibutuhkan kalau ibu-ibu yang dari rumah itu. Dan kalau kami yang ada di Jawa Timur, tentu ini akan menjadi bagian dari penguatan pengayaan, dan bagi para tenaga pendidik dan kependidikan ini akan menjadi bagian dari proses yang bisa memberikan informasi, keilmuan, dan berbagai pandangan-pandangan strategis para guru, karena para guru ini nanti yang akan memberikan penguatan motivasi kepada murid-muridnya. Dan bagi murid-murid, mungkin juga mahasiswa yang mengikuti dari rumah, ini juga akan menjadi bagian dari proses untuk bisa mendesiminasikan pikiran-pikiran strategis, informasi-informasi yang mungkin kemarin tidak tercapture dalam berbagai media. Saya rasa format-format seperti ini akan memberikan penguatan dan pengayaan keilmuan yang cukup besar. Mudah-mudahan besar juga manfaatnya. Amin. Berarti dengan kata lain Bu Hovifah mendukung sekali ya Bu platform-platform online seperti ini ya Bu ya? Oh ya, karena ini sangat mendidik, sangat konstruktif ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Hovifah. Tadi kan Bu Hovifah sempat menyinggung nih bahwa kita ada sesi foto ya Bu ya. Begitu juga dengan event kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke acara berikutnya, Rama mau minta tolong dulu buat seluruh peserta, Ibu Hovifah dan seluruh panelis juga mungkin boleh dihidupkan videonya dulu ya. Karena kita akan ada sesi foto dulu nih. Sebentar aja. Foto juga ya rupanya. Iya Bu, biar seru Bu. Baik. Mungkin untuk teman-teman dari Cyber Trend Data Academy bisa dipantau. Apakah sudah semua menghidupkan videonya? Kalau sudah nanti boleh dikasih aba-aba ya. Oke, masih Rama tunggu ya. Baik, sudah semua dihidupkan videonya? Oke, boleh. Aba-aba dari saya ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak kali lagi untuk Bu Hovifah, dan demikian sambutan-sambutan yang telah disampaikan pada Ibu Gubernur dan panelis lainnya. Apabila ada agenda lain, silakan Ibu. Nah, untuk mempersingkat waktu, Rama akan mempersilahkan Mbak Rahmah nih selaku co-host kita hari ini untuk memandu acara berikutnya. Oke, halo Mbak Rahmah. Ya, halo Mas Rama. Aduh, mirip-mirip nih namanya. Iya ya, mirip-mirip. Takut keserempet ya Mbak. Ya. Oke, baik Sobat Data semua. Saya dengan ini saya pamit dulu sebentar. Saya persilahkan untuk Mbak Rahmah ya untuk melanjutkan acara ini. Silakan Mbak Rahmah. Ya, terima kasih Mas Rama. Terima kasih Bu Hovifah, Prof. Nuh, dan founder Data Academy Bapak Aziz Balawan dan Ibu Nadia Alatas yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Jadi perkenalkan, saya Rahma dari Data Academy. Baik, saya sapa dulu ya Sobat Data dari Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare ya kalau bahasa Jawanya. Semoga Apik tetap semangat dan semoga wabah COVID ini lekas berakhir. Baik, kami Data Academy senang banget ini Sobat Data. Jadi sebelumnya kita bikin acara di Jabar, terus di Tangsel, dan kali ini kita berkesempatan di Jawa Timur. Alhamdulillah kalau bahasa milenialnya pecah ya, gitu ya. Jadi alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Nah, ini kita akan membahas tentang data visualisasi. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah mendukung kegiatan hari ini. Baik, sebelumnya Sobat Data, ini nanti akan ada
giveaway ya sebelum kita mulai ke materi. Ya, jadi nanti Sobat Data bisa follow Instagramnya Cyber10 Data Academy. Jadi follow Instagramnya Cyber10_Data_Academy. Jadi nanti akan ada hadiah menarik, e-money dan eksklusif merchandise dari Cyber10 Data Academy. Nah ini nanti bisa posting pengalamannya mengikuti webinar hari ini. Jadi nanti akan ada hadiah menarik dari Data Academy. Baik, nampaknya tanpa berlama-lama lagi, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Mbak Ike Kurniati, merupakan narasumber pada siang hari ini. Jadi Mbak Ike merupakan senior trainer dari Data Academy, bersertifikasi Data Science dan Machine Learning from IBM. Ya, Mbak Ike, Assalamualaikum Mbak Ike, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Rama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas Mbak Rama? Alhamdulillah. Nah, Mbak Ike ini juga warga Jawa Timur ya Mbak ya? Tepatnya di Madiun ya? Iya, Jawa Baik. Timur. Jadi nanti Mbak Ike akan sharing Sobat Data sekitar kurang lebih 1 jam ya Mbak Ike ya? Tentang analisa dan visualisasi data. Nah, nanti untuk Sobat Data yang ingin bertanya, boleh menuliskan dulu di chat terlebih dahulu, nanti di akhir sesi akan dijawab oleh Mbak Ike ya, sebagai narasumber. Baik, kita persilakan Mbak Ike untuk memulai sharingnya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua Sobat Data. Semoga masih sehat ya di puasa kita yang sudah tinggal beberapa hari lagi gitu. Nah, kita lanjut aja ya, lanjut ke materi kita tadi ya, seperti sudah disampaikan, yaitu materi kita dasar analisa dan visualisasi data. Sebenarnya di sini ada 3 agenda. Agenda kita yang pertama, ini kita pengen tahu atau what is data analitik. Apa sih data analitik dan apa sih data visualisasi. Kemudian di agenda kita kedua, kita mencoba untuk praktis visualisasi data itu untuk getting insight. Terus di sesi ketiga akan ada Q&A, yaitu teman-teman di mana kalau mau ada pertanyaan nanti di sesi ini, di sesi ketiga bisa ditulis di chat room. Ya, kita mulai aja. Yang pertama, apa sih data data analitik atau analisa data? Tadi seperti yang sudah Bu Khofifah sampaikan ya, data analitik ini suatu kegiatan identifikasi data. Data yang kayak gimana diidentifikasi? Jadi ini seperti ini loh. Teman-teman pernah nggak buka webnya Jatim? Nah, di sini nih websitenya Jatim ini udah bagus ya. Dia udah ngasih tahu datanya. Nah, ini datanya ini update per hari. Dia sudah collect. Nah, data ini bentuknya table begini. Kemudian ini saya pindahkan menjadi data harian. Kelihatan semuanya data harian. Ini dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 19. Nah, kalau data seperti ini, kita kan mengidentifikasi ya, baru mengidentifikasi, oh ini data apa aja gitu ya. ODR, OTG, ODP, PDP. Nah, ini nih data belum bermakna. Kenapa? Karena belum tahu kalau kita mau cari mana sih daerah yang ODP-nya paling tinggi, mana sih daerah yang ODR-nya paling tinggi. Ini nih belum kelihatan gitu. Nah, kemudian di sini Pemda Jatim membuatkan visualisasinya. Ini udah bagus. Dari sini kita tahu, oh ternyata jumlah ODP-nya sekian, 2.372. ODP-nya ya. ODP itu yang warna biru ini ya, warna biru Tosca. 22.985. Ini besar sekali. Terus kemudian dia berusaha ngasih tahu yang terkonfirmasi. Ini yang warna merah, kemudian yang warna kuning ini yang PDP. Dan inilah sebenarnya yang dibilang visualisasi. Jadi konsepnya bagaimana visualisasi itu, kita kembali ke slide. Bagaimana sih kita menganalisa itu adalah
pakai teknik-teknik tertentu. Jadi kita mengidentifikasi data dari tabel yang tadinya tuh belum bermakna. Kemudian dengan teknik-teknik tertentu supaya mendapatkan suatu kesimpulan yang tepat untuk menjawab pertanyaan. Seperti tadi ya, dari tabel ini kita belum tahu mana sih ODP yang paling tinggi di daerah mana, atau ODR-nya, terus top 5-nya di mana, di tanggal segini, ini ada berapa, nah ini kita belum tahu gitu. Nah, visualisasi tadi, kalau Jatim pernah bikin seperti ini, kami dari tim Data Academy, ini juga kami sudah membuatkan petanya. Nah, nanti dari data itu, dari data tersebut yang update-nya memang per hari gitu ya, per 19 Mei ini, 19 Mei data update terakhir, nah kemudian divisualisasikan, jadi orang bisa langsung tahu ternyata ODP di ODP-nya apa aja, yang paling banyak di daerah mana aja, OTG, kemudian ODR. Nah, seperti itu. Jadi itu namanya kita melakukan proses analisa data. Kemudian yang kedua, di slide kedua, fungsi dan manfaat analisa data bagi perusahaan. Sebenarnya bukan cuma perusahaan aja yang butuh untuk menganalisa data, tapi banyak sektor ya, ada government contohnya untuk yang tadi aja lah ya, kenapa kita butuh visualisasi data. Kalau kita tahu daerah yang ODP-nya paling tinggi, itu kita mesti ngapain gitu ya. Jadi untuk mengantisipasinya seperti apa. Nah, ini saya berusaha mau cerita case lain. Kalau misalnya perusahaan dengan produksi gula gitu misalnya. Produksi gula. Kalau misalnya produksi gula itu panen tebu kan 6 bulanan gitu ya. Terus demand-nya tinggi di bulan-bulan menjelang Idul Fitri. Lalu dia antisipasinya apa? Dia mesti tahu dulu apa yang data-datanya seperti apa, terus untuk menyusun antisipasinya seperti apa, kemudian membuat strategi marketingnya seperti apa gitu. Jadi di sini kita tahu barangkali teman-teman juga udah ngerasain ya bahwa pasokan gula saat ini juga lumayan sulit gitu ya, bahkan di beberapa minimarket, di beberapa market ya itu ngebatasin penjualan gula, satu orang cuma boleh beli 2 kilo, dan itu sebenarnya juga based on data gitu ya, data. Terus kemudian mengurangi resiko dan penipuan. Ya, mengurangi resiko dan penipuan ini resiko dan penipuan. Ya, teman-teman tahu banking ini case lain lagi. Jadi saya berusaha menjelaskan dengan banyak case, nggak cuma bagi perusahaan pabrik aja atau pertanian. Ini di semua sisi lah ya, di banking mengurangi resiko dan penipuan. Jadi teman-teman ketika mengajukan kredit gitu ya, mengajukan kredit di bank itu pasti ada asesor kredit. Terus kemudian data teman-teman direkap. Oh, kalau misalnya orang dengan penghasilan segini mau kreditnya tenornya sekian, apakah mungkin dikasih kredit gitu. Nah, itu kan merupakan suatu keputusan untuk mengurangi resiko supaya orang itu yang nggak bisa dapat, yang nggak layak dapat kredit jangan dikasih, kan seperti itu ya. Itu untuk mengurangi resiko. Sama aja ketika gula tadi ya, ketika jualan gula nggak dibatesin, resiko untuk defisit gulanya juga akan menurun gitu. Sama aja untuk ODP tadi, untuk case yang tadi ODP. Kalau kita mau mengurangi atau resiko. Baik, mohon maaf layarnya. Ya. Oh, udah besar ya? Oke. Udah besar. Kalau kita mau mengurangi resiko ODP, itu bagaimana? Mungkin ada sejumlah kebijakan yang dibuat, misalnya dengan pembatasan PSBB, seperti itu. Nah, kemudian ada optimasi proses yang poin D ya, optimasi proses produksi untuk meningkatkan kenyamanan konsumen. Nah, kalau dari sini, ini di sisi industri. Jadi ketika kita tahu, misal kita tahu kalau misalnya
optimasi produksi ya. Kalau misalnya kita tahu produksi gula di bulan-bulan menjelang Idul Fitri gitu ya, itu demand-nya pasti banyak. Terus bagaimana cara mengoptimasikannya? Ya mungkin ketika kita baca data, kita tahu dong komponen apa sih yang menyebabkan produktivitas itu menurun. Itulah yang akan dinaikkan. Misalnya dengan menggilir pabrik-pabrik, misalnya sekarang jatahnya si A yang produksi, besok jatahnya B. Nah, seperti itu. Terus kalau ini yang poin E, membantu proses identifikasi masalah yang membutuhkan tindakan atau keputusan. Ini contohnya banyak ya seperti tadi. Kalau kita tahu di sini paling banyak ODP-nya yang mana gitu ya, antara kelima daerah ini, maka apa yang mesti dilakukan di daerah tersebut, kan seperti itu. Jadi data itu, visualisasi itu memberikan insight-insight yang seperti itu, yang seperti yang saya sampaikan pada 5 poin A, B, C, D, E. Kemudian kita berlanjut ke level data analitik. Level data analitik di sini ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah deskriptif analitik. Deskriptif analitik ini ketika kita mempunyai data. Data kita seperti ini, misal. Data kita kayak gini. Terus kemudian kita deskripsikan. Kita deskripsikan menjadi kayak gini, menjadi bentuk donat chart gini ya. Terus kita deskripsikan lagi menjadi seperti ini. Seperti ini ya. Nah, terus saya deskripsikan lagi seperti ini pakai map. Kayak gini. Nah, ini namanya kita masih berada di level deskriptif analitik. Nah, kemudian dari deskriptif analitik ini kita berlanjut ke diagnostik analitik. Diagnostik analitik itu kayak gini misal. Kita tahu kabupaten dan kota itu yang di Jawa Timur mana aja. Ini terekam semua. Kemudian ODR, OTG sampai dengan confirm ini kita terekam semua. Kemudian kita gali satu persatu. Kita berusaha menemukan anomali, terus kita berusaha menemukan gini ya, sebaran di Jawa Timur misalnya. Di Jawa Timur itu di mana yang paling banyak, terus di situ kenapa gitu. Nah, komponen-komponennya sebenarnya kalau untuk diagnostik ini masih kurang bisa aja. Ini masih perlu ada data tambahan. Mungkin data eksternalnya Jatim banyak kan ya. Ada data persebaran bantuan, terus ada data arrival ya, kedatangan dari luar Jatim itu ada ya. Itu masih butuh data-data tambahan. Jadi diagnostik ini berlanjut kepada kita goalnya mau apa dulu. Kalau saya mau menekan laju persebaran COVID-19. Nah, dari situ gimana cara menekannya? Otomatis data yang dibutuhkan enggak cuman ini. Berarti ada data lagi, terus ada data persebaran yang lainnya, persebaran orang datangnya, terus persebaran rumah sakitnya ada di mana. Nah, itu butuh data-data seperti itu. Sehingga di sini kita benar-benar mendiagnosa data kita untuk menghasilkan suatu analisa yang lebih lagi. Nah, kemudian di sini ada prediktif. Analisa yang lebih lagi itu saya bilang prediktif. Kenapa? Kalau misalnya kita punya warga jumlahnya sekian ribu, terus punya data ODP, punya data ODR, terus punya persebaran rumah sakit lah. Jumlah yang bisa ditekan, diprediksi berapakah yang bisa ditampung di setiap rumah sakit. Itu kan menghasilkan suatu prediktif. Nah, kemudian analisa yang lebih tinggi lagi levelnya ini ada preskriptif. Nah, ketika tahu di situ ada sudah tahu ditampung ya persebarannya, rumah sakitnya udah ada di mana titik-titik rumah sakitnya sudah ada, prediksinya bakal
di mana aja ditempatkannya pasiennya. Nah, preskriptifnya adalah gimana supaya kalau misalnya ini terjadi apa ya, untuk memperbaiki prediktifnya supaya ini tuh enggak banyak gitu. Jadi apa komponennya yang dikurangi? Jadi untuk menurunkan tingkat persebarannya itu dia sudah menghasilkan suatu sistem rekomendasi, misalnya dengan menurunkan angka ODP-nya sekian persen, dengan menurunkan atau dengan menaikkan jumlah dan kapasitas sebaran dari rumah sakit, dengan meningkatkan PSBB atau dan sebagainya. Begitupun dalam industri. Dalam industri juga bisa. Misalnya tadi gula. Gula itu dideskripsikan dari tahun ke tahun produksinya sekian gitu ya. Kemudian didiagnostik pada bulan-bulan tertentu mengalami tingkat kenaikan, tingkat penurunan, kenaikan gitu ya. Terus kemudian diprediksi untuk tahun-tahun ke depan akan seperti apa produktivitas gula lah. Kalau misalnya saya pengen menaikkan produktivitas gula 5% dari tahun lalu, nah ini gimana? Apa yang harus dilakukan? Misal dengan menambah luas lahan atau dengan menambah suplai bahan, suplai tebu, kapan nambahnya? Terus dengan misalnya nambah produktivitasnya, nambah pabrik di suatu daerah gitu, itu bisa. Nah itu what will do kalau preskriptifnya. Terus di slide saya satu lagi, ini ada yang namanya bisnis analitik. Di sini ada udah dijelasin deskriptif itu apa, terus diagnostik itu bagaimana. Deskriptif lebih kepada what happened and what happening. Terus diagnostik itu lebih mengacu kepada kenapa ini bisa terjadi, kenapa ini bisa ada gitu. Kemudian di prediktifnya bagaimana ke depannya, apa yang akan terjadi di ke depan. Nah, preskriptifnya bagaimana untuk mengatasi hal tersebut, bagaimana untuk melakukan hal tersebut gitu. Ada what we do gitu. Jelas seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide-nya apa yang dimaksud data visualisasi. Jadi ada beberapa definisi, saya merujuk kepada ketiga definisi. Yang pertama adalah Noah Ilinsky, ini dari Designing Data Visualisasi. Jadi data visualisasi itu media supaya media yang efisien dan efektif untuk mengkomunikasikan informasi yang jumlahnya banyak. Iya, karena data-data yang kita dapat, misalnya kayak tadi ya, datanya itu berupa tabel aja. Itu gimana kita bisa menampilkannya. Senada dengan Noah, di sini ada Mikoyuk, data visualisasi itu ilmu untuk menyajikan data dalam bentuk visual, pendekatan seni dibanding menyajikan metode tradisional. Iya banget, karena untuk melakukan visualisasi data tuh ada ilmunya ya. Buktinya kita kan sekarang belajar ya data visualisasi itu gimana, teknik-tekniknya gimana gitu. Dan kemudian di sini ada dari Tableau software. Data visualisasi itu penyajian grafis dari kumpulan informasi data. Jadi gimana, intinya sih gimana supaya kita ngasih tahu data yang tadinya ruwet, kusut, nggak bisa dilihat, cuman bisa dilihat bentuk tabular aja, terus kita bisa menyajikannya ke bentuk yang lebih enak dilihat, ke bentuk yang lebih baik gitu, yang lebih kita langsung paham gitu. Oh ini tuh ngomongin tentang ini gitu, tentang ODP gitu. Nah kemudian di slide selanjutnya ada why data visualization important. Iya ini sebenarnya sama-sama kayak yang manfaat tadi ya. Jadi data visualisasi itu penting. Kenapa? Karena dipakai di banyak perusahaan. Sebenarnya nggak cuma perusahaan aja, bahkan government juga make. Terus kemudian salah satu cara memperoleh wawasan dari data, mulai dari kejadian yang lalu, saat ini, atau bahkan yang akan datang. Yes, yang poin kedua ini
Karena kita butuh cara tahu kemarin itu produksi kita seperti apa ya. Terus kalau udah tahu produksi kita kayak gimana, besoknya saya mau ngapain ya supaya saya lebih baik lagi gitu produksinya. Yang ketiga itu membantu orang atau kelompok untuk mengambil keputusan berdasarkan data. Ya, jadi ketika kami menampilkan, jadi ketika website ini menampilkan, oh ini data tentang COVID ya segini ya udah ODP-nya banyak loh. Nah ini kan artinya membantu banget, membantu orang atau kelompok untuk mengambil keputusan berdasarkan data gitu. Membantu. Terus kemudian ada importance of data visualization. Nah, ini di versi yang lain lagi, data visualisasi ini point of importance-nya satu interaktif. Jadi data visualisasi itu mesti interaktif ya. Jadi kalau kita klik-klik kayak gini nih, nah ini nih udah langsung ngasih tahu, ini petanya peta Surabaya, yang terkonfirmasi berapa, datanya data terakhir tanggal berapa. Terus di sini daerah Bojonegoro. Di last update-nya tanggal terakhirnya 19 Mei, ada berapa terkonfirmasi. Nah, seperti itu. Sama di sini juga kita interaktif sekali. Ketika saya klik di sini, ini langsung muncul daerahnya. Nah, terkonfirmasi segini. PDP, ODP-nya 299 dipantau. Nah, ini untuk data yang lebih lengkap bisa dijadikan bisa seperti ini. Nah, kemudian di sini ada intuitif. Nah, intuitif itu orang bisa langsung paham, bisa langsung memahami, oh iya, ngarahnya begini ya. Kalau misalnya saya sorot tadi, oh iya udah tahu, oh itu ODP-nya sekian. Oh itu top 5-nya ini, kotanya mana aja gitu. Jadi tahu. Nah, kemudian personalize. Jadi visualisasi data itu juga sifatnya personalize. Jadi ketika orang itu melihat ya, orang itu kan banyak ya. Kalau ini saya analoginya di suatu perusahaan deh ya. Jadi di suatu perusahaan itu ada beberapa divisi gitu ya. Beberapa divisi itu kan macam-macam, ada keuangan, HRD, terus produksi gitu. Nah, ketika orang produksi melihat laporannya, ya bisa langsung disetting untuk cara pandang dia sebagai orang produksi. Dia melihat data-data produksi saja. Terus dia juga yang HRD juga sama, dia melihat analisa tentang HR aja gitu ya. Tergantung dari bagian masing-masing. Terus kemudian ada easy to share. Easy to share artinya visualisasinya ini mudah di-sharing gitu. Seperti ini juga mudah di-sharing karena dia di-share-nya di web. Di alat kita yang kita buat ini juga mudah di-share. Easy to share karena ini teman-teman bisa langsung ngelihat ke laman ini, terus teman-teman bisa ngedownload filenya atau bisa langsung ngedownload image-nya atau PDF-nya. Ini saya klik download. Nah, ini fitur-fitur yang disediakan oleh Tableau Tools. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya top 10 data visualisasi teknik. Jadi ilmu untuk membuat visualisasi data itu ada 10 ya. Pertama, kita tahu, kita mengenali audiens kita siapa atau tujuan kita menyampaikannya ini untuk siapa. Terus kita tahu goal-nya, kita mau ngapain. Terus yang ketiga, kita memilih chart yang benar. Yang keempat, warna ya, pewarnaan ini sangat penting karena warna ini mempengaruhi kayak gini tadi loh. Kalau misalnya traffic light kan merah itu berhenti, kalau hijau itu jalan terus gitu ya. Nah sama aja di visualisasi data pewarnaan itu juga mempengaruhi gitu. Terus kemudian handle your datanya, kalau datanya gede itu kita mesti ngapain. Terus yang keenam ada use ordering layout atau hierarchy to priority. Jadi kita harus mengorder atau mengurutkan mana yang
menjadi bagian yang atas dulu atau summary dulu, kemudian menuju ke detail-detail gitu. Terus yang ketujuh ada utilize word cloud and network diagram. Jadi kalau di sini diperlukan ketika kita perlu suatu analisa yang perlu network diagram itu juga ya dimunculin juga bisa. Misalnya kayak persebarannya ya. Oh kalau daerah ini daerah A terus daerah B, daerah C itu kan saling terhubung misalnya. Itu juga perlu gitu ya. Terus include comparison ini perlu juga untuk membandingkan. Terus kemudian applying visual tools the digital age. Apply visual tools. Jadi di sini kita melihat toolsnya ya, toolsnya itu kita cari tahu tools apa sih yang kira-kira masih ins di masa kini gitu. Jangan sampai ketika kita ngebuat visualisasi data di masa kini pakai toolsnya udah jadul gitu ya. Terus kita menceritakan tentang ya itu tadi mengalir, ini telling story ya, terior. Jadi kita menceritakan runut dari summary to detail sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Baik Sobat Data, sekarang Sobat Data boleh buka file file yang dikirim ya, atau link ya, link kayaknya ya Pak. Jadi kemarin dari tim kami sudah mengirimkan link untuk teman-teman bisa mendapatkan file-file latihan kita. Jadi di situ kita akan latihan data. Nah, data itu ada di link, datanya seperti ini, data Jatim COVID yang diambil dari data ini. Nah, kemudian ada dua file teori yang saya presentasikan dan file Excel. Nah, bisa mulai dipersiapkan dulu. Terus kemudian di sini ada Gartner Quadrant. Di sini kita merujuk atau kita mau cari referensi tools apa sih yang akan kita pakai gitu ya. Kalau menurut Gartner Quadrant, teman-teman pernah dengar tentunya ya tentang Gartner Quadrant. Gartner Quadrant itu satu lembaga survei yang khusus untuk mensurvei produk-produk IT, khususnya software. Nah, di sini ada dua yang menjadi leader di Gartner ini. Yang pertama tuh Microsoft dan yang kedua Tableau. Tapi di sini kita akhirnya jadi tahu mana sih tools-tools yang ngetrend banget, yang lagi trending, yang nggak cuma trending, tetapi di sini tools ini mampu diterima atau diterapkan di banyak industri gitu. Nah, kebetulan di sini kami memakai toolsnya namanya Tableau. Why Tableau? Bisa dilihat dari Gartner-nya karena Tableau ini lumayan user friendly. Bahkan user-user yang non IT pun atau bukan orang-orang yang paham query data atau yang sehari-hari di situlah ya, nggak tahu tentang query, nggak tahu tentang IT, itu dia bisa paham gitu, bisa tahu. Nah, di sini teman-teman juga sebenarnya sudah diinfokan untuk mengklik atau mendownload Tableau Public-nya. Nah, Tableau Public di sini menyediakan software atau softwarenya ini gratis untuk publik. Kita mulai aja. Baik, di sini saya buka Tableau Public saya. Saya buka Tableau Public saya. New. Sebentar. Oke. Ini filenya Tableau Public ya. Kemudian saya new. Nah, teman-teman sudah mendapatkan file yang ada di link ya. Halo?
layar saya kelihatan nggak ya? Coba tolong dijawab. Kelihatan, Mbak. Oke, kelihatan ya. Baik. Oke. Nah, kan sudah dapat semua filenya ya. Nah, di sini di fitur Tableau ini pertama di Tableau Public ini pertama kita bisa connect file ke Microsoft Excel. Terus kemudian ke text file, JSON, PDF dan spasial. Nah, jadi di sini spasial juga bisa loh. Jadi saya untuk membuat peta Indonesia yang tadi ini juga pakai Tableau Public. Tapi untuk pembahasan petanya, saya rasa enggak di sesi ini, tapi sekarang kita mencoba dulu ya, mencoba untuk yang connect to data COVID tadi. Nah, silakan klik Microsoft Excel-nya, karena kita akan melakukan koneksi data. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu dan para sobat data semuanya yang udah mendapatkan datanya, langsung aja connect ke datanya. Oke, saya ambil yang today karena saya baru update tadi ya, karena datanya update harian, yang dibagi itu masih per tanggal 18, sedangkan yang saya ini baru saya update tadi. Open. Nah. Kemudian di sini ada satu sheet ya, satu sheet. Karena datanya itu ada di sheet 1, saya klik di sheet satunya aja. Nah, kita cek datanya. Datanya dari tanggal 14 sampai dengan data tanggal 19. Tapi yang di teman-teman sampai data tanggal 18 karena belum diupdate tadi. Oke, sudah sampai sini semua teman-teman. Nah, kalau sudah setelah di sini, setelah di tahap ini, saya baru masuk ke sheet. Ini langsung masuk ke sheet. Nah, di Tableau ini kita bisa loh kalau misalnya langsung masuk ke datanya, saya klik sheet. Nah, di sini Tableau langsung mengenali datanya, tipenya apa aja. Data terakhir dikenali sebagai tipe data date and time karena karena simbolnya date gini sama time. Terus kabupaten kota berbentuk karakter ya. Nah, ABC depannya. Nah, terus kemudian measurement-nya ini berbentuk tanda pagar-pagar gini. Ini artinya numeric. Nah, kemudian saya langsung aja. Jadi gimana sih kita tahu jumlahnya ODP per kabupaten atau kota? Kita langsung klik 2 kali kabupaten. Terus kita klik aja 2 kali ODP-nya. Gitu. Nah, kemudian saya ini layar saya gerak-gerakan ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita tahu di sini ada kabupaten kota dan di sini ada tanggal ada jumlah ODP-nya. Nah, terus kemudian ini kan baru keseluruhan ya. Nah, di sini saya akan mainkan filter data terakhir, saya masukkan ke filter. Saya pilih D karena datanya bersifat harian. Nah, datanya yang tampil ini. Lalu saya mau tampilkan data tanggal 19 aja. Oke, dapat kan? Nah, setelah itu baru kita bentuk. Di Tableau ini ada fasilitas atau fitur yang namanya Show Me. Show Me ini untuk kalau kita pengen tahu chart ini cocoknya pakai tampilan apa gitu. Saya klik ini, dia langsung membentuk sendiri. Nah, kayak gini. Kemudian kita pengen tahu yang paling tinggi, jumlah ODP yang paling tinggi diurutkan dari terbesar ke rendah, maka begini. Oke, ya, ini udah urut. Nah, kemudian untuk ngasih warna, jadi kan tadi di poin pentingnya visualisasi itu kan pewarnaan juga penting ya. Gimana caranya untuk menarik supaya mata orang langsung tertuju ke poin yang besar aja atau ke poin yang kecil aja gitu ya. Nah, ODP-nya saya tarik ke color.
maka semakin pekat semakin banyak. Nah, kemudian di sini juga bisa saya warnain. Edit color, saya ganti warna. Saya bisa ganti warna orange gold. Nah, ini saya okekan, maka warnanya akan jadi seperti itu. Kemudian untuk menampilkan angkanya di dalam chartnya ini, caranya ODP-nya saya tarik ke gini. Nah, dapatkan. Setelah itu ini sheet-nya saya ganti nama, edit title, namanya ODP. Oke, selesai, gampang banget. Nah, terus ini supaya tulisannya biar ke tengah. Ini saya label. Terus alignment-nya saya ganti di sini sama di tengah-tengah grafik gitu. Oke, selesai ODP. Nah, kemudian kita kepengen tahu nggak ODP-nya itu 10 teratas daerah yang mempunyai tingkat ODP tertinggi, top 5 ODP tertinggi atau top 10. Ini bisa loh dari daerahnya ini, kabupaten kota, saya klik filter, terus saya pilih top. Lalu saya pilih ini, by field, saya klik 5. Jadi data per tanggal 19 Mei, top 5 ODP-nya mana aja, ini udah langsung tahu. Nah, terus kalau kita nggak mau top 5, sama seperti tadi, kita kurangin, kita edit lagi filter, terus kemudian top 5-nya itu, angka 5-nya itu kita ganti 10 kalau top 10. Kalau nggak ada top-topan, ya udah kita nggak usah pakai top gitu. Nah, selesai di sini. Tableau juga bisa loh. Ini saya rename dulu seperti Excel ya, ODP. Nah, terus di sini saya nggak cuma pengen tahu ODP, tapi saya kepengen tahu ODR-nya, OTG-nya. ODR itu apa sih? ODR itu orang dalam resiko. Jadi ketika kita tahu ada ODP, itu belum bisa langsung jadi ODR gitu. Tapi orang dalam resiko itu mungkin orang yang udah diperiksa. Terus dia carrier gitu, udah tahu langsung ODR gitu. Nah, orang OTG itu seperti apa? Orang yang tanpa gejala tapi dia bisa juga menyebarkan gitu, menyebarkan virus itu. Nah, kalau PDP pasien dalam pengawasan. Aslinya kita mesti tahu dulu, define dulu ini tuh apa nama-nama fieldnya. Nah, kemudian kalau kita mau tahu, mau bikin grafik lagi seperti ini, misalnya persis ya, kita tinggal aja klik kanan, duplicate. Sudah, langsung jadi. Lalu kita ganti nama menjadi code. Ya? Ininya tabelnya sudah di-share, Mbak. Sudah. Ada teman-teman Sudah. yang belum kelihatan di layar. Sudah. Udah ya? Oke, ya boleh dilanjutkan. Baik. Saya ulang screen share ya. Oke. Udah kelihatan semuanya? Sudah, Mbak. Yang ODP ya? ODP. Maaf, tadi ada berapa yang nggak kelihatan? Apakah mau diulang? Untuk yang nggak kelihatan kayaknya ininya deh, koneksi internetnya deh. Oh baik, tadi ini Bapak tadi kelihatan kan dari awal saya praktekin untuk yang ODP? Kelihatan baik. Kelihatan ya, baik. Kalau begitu, sekarang kan saya udah di ODR nih, saya ulang deh yang ini. Nah, ODP ini bisa kita duplicate. Kita duplicate aja. Nah, terus ini saya ganti dulu, biar nggak ketukar, saya ganti ODR. Walaupun field-fieldnya masih sama-sama menunjukkan ODP. Nah, ini kerennya Tableau, memang ya karena dia user friendly ya. Jadi ODP ini kan ODP,
karena saya mau tahu orang dalam resiko, maka saya bisa ganti ODR, saya klik, saya drag, saya masukkan ke ODR, ODP. Nah, ini udah menjadi jumlahnya ODR. Tapi angka ini masih angka ODP loh, gitu. Nah, ODR-nya saya masukkan ke sini, sehingga ganti. Sama di warnanya juga saya ganti, begitu Pak. Jadi kemudian saya sort dari yang terbesar ke kecil gitu. Untuk formatnya, format data yang ditampilkan ini sama aja, dia menyajikan top 5, terus dia select datanya sama seperti yang ODP tadi 19 Mei gitu ya. Nah, ini kita warnain lagi mungkin biar sama. Itu. Nah, terus untuk yang OTG. OTG itu orang tanpa gejala, sama melakukannya seperti tadi. Saya duplikat lagi. OTG-nya saya ganti di sini. Terus OTG-nya saya ganti lagi di sini, saya sort lagi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita kan tahu ya, untuk daerah-daerah ini kita bisa view data. Sebenarnya di daerah-daerah ini kita mesti detail lagi ke arah yang lebih detail. Ternyata di sini ada kota, ada kabupaten. Ya, kalau Mojokerto nih ada kotanya, terus ada kabupatennya. Nah, sebenarnya jumlah ODP, ODR, dan OTG ini pas di kabupaten kayak gimana sih gitu ya? Apakah persebarannya itu di kota atau kabupaten gitu? Nah, ini bisa kita pakai data gini, ambil kabupaten, terus saya, gambar saya hilang ya Pak? Terlihat sih Mbak Ika. Kelihatan kan? Iya. Oke. Terus saya ambil yang terkonfirmasi. Nah, di sini ada namanya heat map. Nah, di sini ada 3 maps. Saya klik langsung 3 maps. Di sini udah bisa langsung memetakan. Tapi di sini masih cuman Capcode-nya atau summarize dari Surabaya dan summarize dari Sidoarjo. Tidak lupa kita datanya, kita setting data per hari ini, karena datanya itu kumulatif ya, data harian dan kumulatif. Oke. Mbak Rahma, kok aku kayak ada coretan-coretan gini ya? Gini. Kelihatan nggak Mbak Rahma? Nah, kemudian Udah hilang ya Mbak ya? udah hilang. Itu dari Mbak Rahma ya? Berarti bisa lanjut Mbak. Oh ya, oke, bisa lanjut ya. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan kabupaten atau kotanya ke detail. Sehingga di sini langsung membentuk, oh ini kota, oh ini kabupaten. Tapi kita kepengen tahu dong, ini kabupaten atau kotanya, saya masukkan ke tulisan. Oh ini kota Surabaya, ini Sidoarjo kabupatennya, Gresik kabupatennya, Kediri kabupatennya, Malang kabupatennya. Gitu. Nah, kemudian confirm-nya saya masukkan ke angka. Yang confirm sekian. Gitu. Nah, kemudian ODP-nya saya masukkan juga. Nah, untuk angka-angka ini supaya enggak apa ya, supaya kelihatan. Nah, ini menjelaskan ini confirm-nya, ini ODP-nya. Yang atas confirm, yang bawah ODP gitu. Nah, oke. Nah, terus untuk pewarnaan sama aja sih seperti tadi. Jadi di sini ada fitur untuk kita bisa ngerubah warna. Nah, jadilah seperti itu. Nah, kemudian untuk dashboard ya.
Oh iya, sorry. Ini saya namain jadi OTG. Gitu. Terus di sini saya namain jadi Capcode. Gitu. Oke. Nah, setelah itu di tableau sendiri di sini kan ada tadi itu kita bermain di sheet. Sheet itu yang logonya kayak gini. Kelihatan ya saya nunjuknya. Terus kemudian ada yang namanya dashboard. Terus ada yang namanya storytelling. Nah, di sini dashboard ini tempat kita nyusun supaya tampilan yang kita buat itu lebih bisa mudah dipahami karena disatuin gitu, lebih bisa dipahami. Nah, ini saya klik dashboardnya. Kemudian saya taruh di sini. Ini saya hapus dulu sebentar. Saya ulang. Jadi di sini adalah tampilan dashboardnya, di mana awalnya itu masih kosong. Terus ketika kita klik dashboard, ya, ini langsung sheet-sheetnya ini muncul secara otomatis. Mana sih sheet yang mau ditampilkan ke dalam satu bentuk dashboard? Dashboard itu nantinya jadinya seperti ini loh. Ya, jadinya nanti seperti ini. Jadi ketika sudah diupload nanti jadinya seperti ini. Oke, kita akan membuat yang ini. Gitu ya. Nah, kan jadinya seperti ini. Oke. Tapi ini kelihatan nggak saya ngebuka tableau publik di website? Ya, terlihat sih, Mbak. Nah, Yang di website Mbak Rahma bisa ngelihat kan ini ya? belum sih, belum. Oke. Oke. Jadi nanti hasil akhirnya itu kita akan ngebuat seperti ini. Tuh. Nah, nanti ketika teman-teman udah bisa membuat yang seperti ini, maka di next time kita akan belajar membuat geographically peta. Jadi supaya kita bisa memetakan data geographically-nya. Data geografiknya. Nah, oke. Kemudian ya, saya lanjut untuk membuat dashboard-nya. Jadi di sini tampilan dashboard di awal ini pasti masih kosong. Ini ada instruksi drop sheet here, artinya sheet-sheet yang ada di sini kita bisa drop ke sini. Tapi diperhatikan dulu, di sini ada objects. Objects-nya ada horizontal, vertical, text, image, dan lain-lain. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk mengatur layout gitu. Nah, sekarang saya mau tampilkan dulu ini. Saya pakai objects. Objects-nya vertikal, karena saya pengen tampilannya atas bawah dulu. Nah, kemudian yang satunya saya gini. Jadi, ini ada dua tampilan nantinya. Yang atas itu untuk grafik yang OTG, ODP, ODR gitu ya. Nah, ODP-nya saya masukkan ke sini. Ini data saya, ini legend saya hapus dulu. Terus kemudian ODR-nya saya masukkan lagi. Masukannya saya drag, tapi sampai kelihatan begini. Sebentar, saya ulang. Oke, saya ulang. ODP-nya saya masukkan ke sini. Ya. Ini saya hapus dulu. Karena kita belum memerlukan. Gitu ya. Nah, terus kita masukkan lagi ODR. Saya hapus dulu. Nah, gini. Ini kita udah dapat loh 3 tampilan begini, tapi ini nggak maksimal. Maka itu kita harus pakai tampilan entire view. Kemudian di sini juga saya bikin entire view. Nggak apa-apa, nanti. Nah, terus kemudian di sini, ini layarnya bisa kita gedein loh. Ada width-nya, ada height-nya.
Width-nya saya gedein jadi 700. Nah, jadi agak panjang ya. Jadi agak lebar ya. Nah, kemudian di sini saya memasukkan kabupaten kota, tapi saya masukkan di bawah. Ini. Nah, ini saya entire view lagi. Jadilah tampilan yang seperti ini. Nah, ini kalau dirasa kurang lebar, ini saya bisa tampilannya kalau mengikuti website tadi 1000. Oke. Jadi ini bisa lebih kelihatan begini. Oke. Ini judul kita bisa edit, yaitu sebaran sesuai dengan judulnya, sebaran data confirm, sebaran data berdasarkan kabupaten atau kota. Nah, ini juga tulisannya bisa kita kecilkan. Oke. Nah, kemudian di sini, ini kita bisa atur-atur judul loh. Judulnya kita bisa atur seperti tadi, kalau mau di tengah. Baik, Mbak Ike, waktunya sekitar 5 menit lagi ya, Mbak Ike, sebelum tanya jawab. Oke, sebentar. Nah, ini file ini tentunya kita udah dapat kan file ini. Nah, untuk memasukkan judul, kita tinggal masukin teks di atas ini, judulnya dashboard informasi sebaran COVID-19 Jatim. Kita tinggal bikin kayak gini. Ini saya cepat aja Mbak Rahmah. Terus ini saya bikin 18. Nah, lalu tampilan ini bisa di-share. Di-share-nya kita ke sini. File, kemudian langsung kita share to Tableau Public. Nah, untuk nge-share ke Tableau Public, ini kita harus punya akun dulu. Kita harus punya akun dulu. Nah, singkat kata, kita punya akun dulu, nanti kita punya profile di Tableau Public-nya, kemudian datanya ketika saya nge-save, ini langsung nge-save-nya di situ, di activity-nya. Jadi, sorry, teman-teman bisa ngelihat semua. Oke. Jadi nanti ketika data itu atau ketika filenya itu saya udah save, dia akan masuknya ke sini. Nah, dia akan masuknya ke sini. Nah, di sini kita bisa nge-view tampilan barusan apa yang sudah dibuat gitu ya. Nah, kayak gini. Kurang lebih seperti itu data sobat data. Nah, kalau saya ini sedang proses upload Mbak Rahma, tapi endingnya nanti akan jadinya seperti ini di Tableau Public-nya gitu. Baik. Ya. Ini kan kebanyakan sobat data yang hadir dari akademisi ya, Mbak Ike ya. Ya, benar. Dosen maupun mahasiswa. Nah, ini kalau untuk akademisi gimana ini Mbak Ike caranya untuk menggunakan Tableau? Kalau untuk yang Tableau Public, ini jelas bisa akademisi juga bisa pakai ini, yang Tableau Public ini. Jadi bisa download aja langsung di situsnya yang udah di-share sama teman-teman. Nah, untuk akademisi, ini bisa juga mempergunakan yang versi Tableau Student-nya. Tapi harus ada syaratnya. Syaratnya itu punya kartu mahasiswa gitu. Nah, buat bapak-bapak, tapi
udah dia sepanjang yang saya nyoba itu kartu mahasiswanya gitu. Baik, Nah, ya. Oke, terima kasih sharing ya. Akan mendapatkan lisensi gitu. Lisensinya 1 tahun untuk student. Jadi lumayan buat teman-teman yang mau tugas akhir skripsinya atau tugas akhirnya mau membuat visualisasi data. Ini keren loh, interaktif banget. Jadi nggak usah ngebangun dari awal gitu ya. Cuman kita menonjolkan insight-insight-nya aja gitu. Baik. Ya, terima kasih Mbak Ike untuk sharingnya dan Sobat Data yang masih stay sampai akhir acara. Dan di sini juga ya mau pesan Mbak, untuk mapnya itu sebenarnya kalau di sesi ini kan nggak cukup ya, karena memang dibutuhkan next time lagi untuk belajar lagi membuat mapnya. Teman-teman bisa aja sih bisa lagi join ketika kita ngadain event lagi atau join training. Oke. Sudah Mbak Rama? Baik, ya. Oke, ini kelihatannya sudah banyak yang masuk. Ya, ini juga alhamdulillah saya sapa dulu Rektor UNUSA, Bapak Ahmad Zain yang masih stay sampai akhir ini Bapak. Terima kasih Pak Zain. Baik. Ya, ini udah banyak pertanyaan yang masuk Mbak Ike. Kita jawab dulu satu-satu ya Mbak Ike ya. Dari Aulia Nabila. Jadi perkenalkan saya Aulia Nabila dari Fakultas Hukum UNAIR Erlangga. Jadi di Indonesia sendiri tindak kejahatan selalu bertambah dari hari ke hari. Nah, terus sehingga banyak sekali laporan yang dikirimkan ke kepolisian yang membuat banyaknya tumpukan data laporan. Dalam hal ini, apakah ada teknik yang bisa digunakan untuk menggali informasi dari data kriminal tersebut yang belum diketahui dan masih bersifat manual? Karena dengan berkembangnya teknologi pengelolaan dan analisa data. Kalau data yang masih sifatnya manual itu harus di-filingkan dulu, difilekan dulu. Jadi data-data itu direkap di satu filenya itu nanti ada record-recordnya kan. Nah, baru di situ bisa dilakukan analisa yang lebih mendalam, tingkat kejahatannya ada di daerah mana aja. Terus apa sih yang menyebabkan tingkat kejahatan? Jadi kan kalau data-data kejahatan atau data kriminalitas itu kan pasti menyertakan nama lokasi. Kemudian tindak kejahatannya tuh apa ya jenisnya gitu ya. Saya nggak tahu kalau di kriminalitas itu apa jenisnya, apa yang dilakukan, terus kerugiannya berapa, terus siapa yang melakukan, kan gitu ya. Nanti itu bisa di breakdown lebih detailnya, data-datanya apa aja. Nah, terus nanti dikembangkan di situ. Oh, ternyata di daerah ini gitu ya, di daerah A kok kejahatannya banyakan jambret gitu ya. Tapi di daerah B kejahatannya kebanyakan begal gitu ya. Jambret sama begal itu ya beda. Karena kalau jambret kan kita narik aja, tapi kalau begal kan sampai melukai gitu ya. Nah ini ada apa? Dilihat dulu di daerahnya. Oh ini ternyata kalau kulturnya daerah ini memang menjadi karakternya tuh seperti ini gitu. Nah nanti wawasan-wawasan yang seperti itu yang seharusnya bisa dijawab oleh datanya gitu Mbak Rahma. Baik, ya. Terima kasih. Semoga terjawab pertanyaannya. Nah, ini ada lagi dari Iqbal Aulia, Mbak Ike. Apakah dalam analisa data harus menerapkan 10 teknik visualisasi yang tadi itu, Mbak Ike? Kalau ke 10-10-nya itu tidak harus, tetapi yang runut itu poin 1 sampai dengan poin 1 sampai dengan poin 5 setidaknya Mbak Rahma. Jadi dia ada poin-poin tertentu ya 1 sampai 5 dan poin 9 itu menjadi hal yang penting juga karena tools-nya ya, tools itu sangat mempengaruhi. Nah, pertama, kita kan mesti tahu tuh audiennya siapa. Ya, harus menerapkan itu tekniknya. Kenapa? Karena beda orang, beda scope gitu ya. Karena kalau misalnya kita menyajikan data nih untuk orang laporan untuk orang keuangan. Orang keuangan beda dong sudut pandangnya dengan orang produksi gitu.
Nah, sekarang beda aja loh antara dosen sama mahasiswa. Mahasiswa taunya IPK gitu ya. Terus kalau dosen taunya kan detailnya dia enggak menyoroti IPK, tapi dia kepengen tahu mahasiswa mana yang perlu diperhatikan. Mungkin seperti itu. Terus set your goal. Goal-nya apa? Beda orang, beda kepentingan, beda goals juga. Jadi kita harus men-setting goal-nya. Terus chart-nya harus benar. Terus teori-teori pewarnaan. Nah, ini penting. Saya rasa 1 sampai 5 ini penting semua. Terus 7 sampai 8 ini nggak perlu diterapkan, nggak apa-apa. Tapi yang 9 ini perlu. 9 dan 10 ini perlu. Gitu. Karena kita harus memilih tools yang tepat untuk visualisasi data dan kita harus bisa menceritakan visualisasi data yang kita buat gitu Mbak Rahma. Baik, ya terima kasih Mbak Ike dan terima kasih untuk pertanyaan. Nah ini ada lagi dari Made Baskara Mbak Ike. Saya ingin bertanya mengenai tools lain yang mungkin serupa dengan Tableau, apakah ada? Banyak, tools lain itu banyak. Ada Tableau, ada yang lain ya kayak SAS, terus ada Power BI, mungkin ada banyak lah ya. Tapi referensi kita menggunakan tool seperti tadi yang di slide saya halaman 14 itu yang menyajikan Gartner Quadrant itu loh. Itu kan menampilkan mana sih yang paling user friendly, mana sih yang paling banyak diserap di tingkat industri. Kenapa? Karena kita nggak pengen belajarnya itu belajar yang sulit tapi nggak banyak diserap gitu ya. Misalnya gini, kalau kita misalnya makainya Tableau, ini udah jelas produk Microsoft sama Tableau. Ini banyak perusahaan yang pakai. Ketika mahasiswa belajar Tableau gitu ya, otomatis dari basicnya mahasiswa sendiri udah bisa belajar Tableau, terus nanti ketika lulus kan udah bisa nih. Nah, nanti di situ bisa dicantumin profilnya, oh bisa Tableau gitu ya. Banyak yang mencari, banyak industri yang mencari gitu. Nah, pemilihan emang banyak sih, banyak. Tapi kita juga harus memikirkan ke depannya gitu ya, memikirkan referensinya Gartner itu mana gitu. Banyak ya. Terus Mbak Rahma lanjut. Baik. Nah ini tadi sih udah cukup terjawab ya dari Pak Heru Setiono dari BPS Kabupaten Sumeneb. Ya. Jadi kalau Tableau ini kan memang ada yang berbayar yang Mbak ya? Iya, berbayar. Nah kalau yang open source ada nggak tuh Mbak yang untuk umum? Itu tadi yang saya bilang Tableau open source itu yang Tableau public yang Tableau saya public, ya? praktekkan tadi. Baik. Sama yang student. Tapi syaratnya ya harus punya kartu mahasiswa kalau yang student. Ini ada lagi pertanyaan dari Rahasdita Hansboko dari tim IT-nya Unsan. Nah, apakah ada tutorial untuk menggunakan Tableau dan cara menggabungkan dengan website atau mungkin dengan mobile Android? Nah, kenapa Tableau tuh di Gartner Quadrant tuh sebagai leader ya gitu ya. Karena tutorialnya juga banyak banget, Pak. Itu tinggal searching aja apa tuh caranya untuk memasukkan atau embedded, kata kuncinya embedded Tableau to website. Itu ada Pak caranya. Banyak gitu Pak. Oke, lanjut Mbak Rahma. Ya, ini dari Bapak Sutanto MPD. Iya. Apakah bisa ke ranah pendidikan ya untuk Tableau ini ya? Maksudnya ke ranah pendidikan tuh ya, kayak atau gimana mungkin ya? ada Pak Sunantonya langsung bisa. Oke, kita cari dulu. Apakah ada Pak Sunanto? Ada, saya. Ya, silakan Pak, bisa ditanyakan langsung. Iya, Bapak bisa. Halo, Pak Sunanto. Halo, Mbak Rahma. Mbak Rahma, maaf tadi pertanyaannya gimana? Baik, Halo, Mbak Rahma.
Halo, ya Mbak Ike. Ya, Mbak Rama, tadi maaf pertanyaannya apa Mbak Rama? Tadi Bapaknya nanya ini apakah bisa ke arah pendidikan gitu. Mungkin Oh, bisa banget ke arah pendidikan. Jadi, seperti yang tadi saya sudah jawab, kalau misalnya Tableau ini dipergunakan oleh anak-anak statistik lah ya, oleh mahasiswa statistik untuk mengerjakan tugas akhirnya, yang harus endingnya menvisualisasikan data gitu. Nah, ini bisa banget. Nah, terus karena mereka juga ada lisensi Tableau student for student, ini bisa dipakai banget. Nah, terus ketika mereka sudah bisa pakai Tableau, mereka juga bisa sertifikasi ya. Ada kok linknya buat sertifikasi Tableau. Nah, ini sertifikasi ini bisa untuk apa ya? Untuk ngasih referensi bahwa mereka udah sertifikasi di bidang data visualisasi. Nah, itu contohnya di penerapannya di pendidikan. Nah, supaya apa? Di dunia pendidikan pun bisa mensuplai tenaga kerja yang ready gitu ya, yang siap untuk diserap oleh industri gitu Mbak Rahma. Itu contohnya penerapannya di pendidikan. Oke, ada lagi Mbak Rahma? Sudah Mbak Ike, jadi terima kasih ini sudah terjawab semua ya teman-teman. Dan ini nampaknya kita sudah di penghujung acara Mbak Ike ya. Dan ini untuk teman-teman ada kabar gembira, jadi nanti bagi teman-teman yang ingin memperdalam tentang data visualization, kita ada special prize, jadi ada 3 topik tentang develop COVID dashboard, ataupun ada juga learn essential data visualization dan social media analytic ya Mbak Ike ya. Jadi kita bisa crawling data melalui sosial media. Baik, ini cukup special price ya, daftar sampai bulan Juni bisa mendapatkan harga 200.000. Iya, baik teman-teman sudah follow semua ya untuk Instagramnya Cyber Data Academy. Jadi nanti yang berkenan untuk testimoni dan maupun menceritakan sharing tentang event hari ini bisa mendapatkan merchandise menarik dari Data Academy. Baik, nah ini kita juga ada teman-teman mohon feedbacknya ya. Jadi kita ada menghargai untuk masukan sobat data. Nanti bisa feedbacknya di layar, bisa diisikan untuk masukan Data Academy untuk program selanjutnya. Baik, sudah cukup ya Mbak Ike ya? Nampaknya sudah jam 12. Iya, cukup, Mbak Rahma. Baik, seru ya kita bermain data visualization. Teman-teman semuanya sudah ikut dalam Jatim belajar di rumah. Baik, ya sekali lagi kami Data Academy mengucapkan banyak terima kasih, matur suwun kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, Millennial Job Center Provinsi Jawa Timur, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Ibu Haja Kofifa, Prof. Muhammad Nuh, Prof. Ahmad Jain, Ibu Nadia Alatas, Bapak Aziz, dan Sobat Data Jawa Timur yang luar biasa atas partisipasinya dalam dasar analisa dan visualisasi data Jatim Belajar di Rumah. Baik, semoga materinya hari ini membawa berkah dan manfaat ya untuk kita semua. Nanti kalau untuk Sobat Data yang ada pertanyaan terkait data visualization atau data science, bisa email langsung ke training@dataacademy.co.id. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk Mas Rama dari ISQ Business School. Masih hadir ya Mas Rama ya? Baik. Ya, kami undur diri, Sobat Data. Mbak, sorry. Oke. Ya, nampaknya udah jam 12 nih Mas Rama. Oke. Siap. Kita sudahi dulu ya. Terima kasih untuk supportnya Mas Rama dari ISQ Business School dan semuanya Sobat Data Jawa Timur. Baik, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.